Selamat datang di podcast Suasana. Oke, kita bersama lagi dengan gua Budil Boy, kok dipanggil Nengok, dan partner gua siapa? Gua Raquel. Oke, kita berdua ini bakal podcast di sini. Nah, kita mulai kedatangan dari tamu kita nih, ada 3 sosok nih, nggak tahu dari mana aja ini. Bisa disebutkan dari mana aja? Perkenalkan diri. Ya. Nama saya Nikma dari Universitas Hati. Pelajar mana ini biru-biru nih kayak langit? Nama saya Siva dari Simanis Sekarang Pusat. Pelajar datang untuk podcast ini ya. Oke, ini yang terakhir nih Bapak siapa? Nama saya Bapak Gibran dari Shopee Food. Jadi di sini kita bakal ngobrolin tentang keramaian kemarin. Tahu gak keramaian kemarin? Demo ya pastinya ya, demo kericuan dengan kacau-kacau pokoknya ya. Kita bakal kupas dari sisi yang lebih dalam ya, dari ketimpangan sosial dan ekonomi nih. Kalian percaya deh, inti demo dari kemarin tuh sebenarnya ada soal keadilan, tapi dibawa-bawa yang lain, jadinya diprovokator gitu ya kan. Oke, kita lanjut langsung pertanyaan pertama nih. Oke, tapi sebenarnya kenapa sih demo kemarin bisa rame banget gitu, sampai pecah, sampai ada yang ngebakar, sampai ngerusak fasilitas-fasilitas umum? Gimana tuh? Nih, buat saya kayak yang pelajar, Oke. itu demo kemarin itu dipicu karena adanya masyarakat yang udah capek banget sama keadaan semua ini, kayak dari harga pokok ini naik, terus gaji yang enggak menutupi gaya hidup. Terus sementara tuh ada aja yang hidupnya tuh kayak enak banget gitu loh, kayak pejabat-pejabat gitu. Nah, sedangkan kayak adanya pajak yang dinaikin, sedangkan gaji DPR yang dinaikin juga. Nah, dari situ kan kayak ada keanehan kan, Kak, kayak dari itunya kayak masa sih pajak masyarakat yang ekonominya lebih bawah dari DPR malah dinaikin, sedangkan gaji DPR aja yang udah banyak malah dinaikin juga. Gitu. Jadi tidak terima gitu ya dengan keadilan itu ya. Jadi tidak ada keadilan gitu buat seluruh rakyat dan pelajar-pelajar juga ya. Iya, betul. Makanya di situ adalah demo. Untuk pelajar kemarin banyak yang turun gak nih? Kalau pelajar sih nggak boleh turun ya, Kak. Kalau dari ininya tuh pelajar tidak dibolehkan ikut serta dalam demo. Untuk sekolah Seman 3 pas itu ada demo apa kagak? Untuk ke sono maksudnya. Dikirimkan gitu pasukannya, apa tidak ada? Tidak ada. Berarti sekolah Seman 3 aman ya, untuk Tapi itu. kenapa sih namanya SMA tuh gak boleh ikut turun ke lapangan? Iya, kenapa rata-rata tuh anak SMK sama STM gitu, SMA jarang. Mungkin kalau misalkan yang masih muda, kayak misalnya anak SMA kan masih rusuh banget ya, Kak. Kalau misalkan anak SMA ikutan juga, nanti yang ada korban nambah banyak. Terus kayak betul. Malah makin ricuh ya. Iya, makin ricuh. Emang kebanyakan korbannya jadi dari pelajar semua sih kebanyakan. Kan. Nah, oke, bagus nih sekolahnya. Nih yang kedua nih ya. Kalau dikaitkan sama ketimpangan sosial dan ekonomi, hubungannya apa? Hubungannya tuh kelihatan jelas banget padahal ya. Kayak yang kaya ini makin kaya, yang miskin makin miskin. Misalnya tuh akses pendidikan, yang kaya tuh bisa lanjut ke perguruan tinggi dimanapun, sementara yang miskin ini harus berhenti kadang tuh. Juga layanan kesehatan, banyak kayak yang di pelosok-pelosok ini masih belum dapat akses yang layak. Jadi semua keresahan itu disuarakan lewat demo. Berarti jaraknya jauh gitu ya dari tempat-tempat yang layak. Iya. Nah, ini nih buat pemerintah nih, mahasiswa ini ngomong dengerin ya. Jangan tutup kuping. Jangan ditutup kupingin. Masih di belakang masih banyak orang-orang yang susah, yang tidak bisa memiliki gitu. Oke. Jangan lihat dari depan, lihat dari belakangnya gini, gitu, oke? Nah, ini yang ketiga nih ya, buat Pak Ojol. Iya. Pak Ojol kayak keringetan banget ya Pak Ojol. Pak Sofi. Aduh, Pak Sofi ya, aduh. Nganter makanan ini. Minum dulu dah. Iya, udah. Ini ada makanan, lu makan baik. Ya, udah ini aja udah enak Sok ini. inin aja. Iya. Oke.
Nah, ini ada pertanyaan nih buat Bapak Sopi nih yang buat kemarin. Iya. Dampak buat masyarakat apa aja nih? Bukan buat pelajar, mahasiswa, apa buat ojol gitu ya. Buat seluruhnya, buat masyarakat apa dampaknya itu? Ya gini, dampak positifnya itu kalau kita kemarin itu melihat demo itu kan sangat meriah gitu, ramai gitu kan. Nah, positifnya itu dampaknya kita tuh jadi tahu, kita bisa mengaspirasikan suara kita gitu kan. Kita kan butuh kebenaran gitu, butuh rasa keadilan gitu kan. Oke. Iya, tapi negatifnya kemarin banyak dari pihak-pihak saya maupun mahasiswa maupun pelajar itu mereka terkaitan dengan provokasi itu banyak sekali. Jadi begitu. Jadi ya kita juga harus benar-benar kayak mengasah gitu, kayak jangan main hakim sendiri gitu. Gitu. Menurut Pak Sopi nih, Bapak Sopi nih, solusinya gimana gitu biar semuanya keadilan tuh ada sebenarnya gitu. Ya Gimana solusinya dari kami ya, terutama pihak ojol, Sopi maupun mahasiswa, mau rakyat, mau pelajar, ya pemerintah tolong dengarkan aspirasi kami gitu. Kami juga ingin Indonesia maju terus gitu. Emang sebenarnya yang diinginkan gitu, Indonesia maju. Betul, keadilan. Ternyata ini Indonesia mundur karena gara-gara ini ya kan. Nah, mungkin yang terakhir nih, bukan terakhir sih sebenarnya, ada lagi nih pertanyaan yang seru. Gue mau nanya, terus apa yang bisa kita pelajari dari demo kemarin? Dari saya sih pelajaran kemarin itu ya janganlah pemerintah tidak acuh tak acuh gitu. Kita sebagai rakyat juga sama-sama manusia. DPR manusia, pemerintah juga manusia, rakyat pun juga manusia. Kita kan makhluk sosial. Maka dari itu tolong pejabat-pejabat, petinggi-petinggi dengarkan suara kami. Begitu aja kalau dari saya. Nah, kemarin kan kalian udah ikut demo kan, yang kita tahu bahwasanya tuh demo itu untuk wadah aspirasi kan. Kalau semisal nih, kalian tuh udah capek-capek turun ke lapangan demo, tapi pemerintahnya tuh masih nggak peduli gitu, itu gimana? Nah, kalau itu pastinya rakyat tuh akan terus demo ya, mahasiswa tuh akan terus demo sampai dapat solusi, sampai dapat pemerintah tuh harus apa ya namanya? Apa? Harus Lebih peka gitu sama masyarakat gitu ya kan, lebih luar gitu sama masyarakat. Kasih solusinya juga kan. Terus sampai kemarin tuh ada yang namanya tuntutan 17+8. Yang di situ kayak rangkuman isinya ini loh yang harus pemerintah lakuin buat rakyat. Pemerintah tuh harus ngelakuin ini gitu. Oke. Ini sebenarnya mah bener semua, tapi ini tidak bakal didengar oleh pemerintah gitu ya. Cuma lewat kuping kanan keluar Kuping kiri. Jadi tidak didengar, dimasukkan ke hati. Jadi cuma didengar doang. Sebenarnya ini benar semua ini ya. Untuk kakak-kakak ini nih yang datang. Nah, yang kedua apa tuh? Nah, kemarin nih kalian kan udah ikut demo kan? Untuk wadah aspirasi nih. Kalau semisal pemerintahnya masih tidak peduli atau gimana gitu, kalau kalian udah ngasih aspirasi nih, ternyata tidak peduli sama kalian gitu, gimana solusinya ya kalian tuh biar tidak ada kericuan-kericuan yang lebih luas lagi gitu? Ya kan sampai demo ini tuh kan sampai ke luar kota kan, nggak cuma di Jakarta tapi di Bali, di Bandung. Iya, seluruh Indonesia tuh ikut-ikutan demo gitu. Harusnya tuh DPR turun ke jalan juga ya, maksudnya bukan menemui rakyat langsung mendengarkan apa maunya rakyat gitu. Apalagi DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya mewakili rakyat kan, bukan yang tutup kuping dan malah bersembunyi dari rakyat yang demo ini. Nah, ini gue mau ngomong sama yang pelajar nih, pelajar SMA 3 Cikarang Utara ya. Iya, boleh. Nih, kamu kan seorang pelajar ya, gimana tuh tanggapannya? Kenapa nggak bisa turun langsung ke lapangan buat ikut demo? Gimana sih cara kamu ikut menyuarakan aspirasi kamu terhadap demo kemarin nih? Gimana caranya biar terdengar gitu? Kan kalian bukan seorang pelajar doang gitu.
Oke, kalau menurut aku yang pelajar ya Kak, itu tuh kita bisa ikut menyuarakannya tuh lewat media sosial. Tapi kita nggak bisa asal-asalan langsung ngeposting tentang ini semua gitu. Kayak kita harus mencari kebenarannya dulu. Terus ininya tuh beritanya tuh bener apa hoax gitu. Oke. Nah, terus makanya kalau misalkan kita udah nemu nih beritanya yang kebenarannya tuh kayak gimana, baru kita boleh memposting lewat media sosial biar maksudnya Masyarakat iya, tahu semua iya. ya. Orang awam juga jadinya tahu. iya, jadi ikut menyuarakannya lewat media sosial. Oke. Tapi sebenarnya kamu sendiri tuh pengen nggak sih kayak ikut turun ke jalan gitu? Iya, gitu gimana sih jiwa-jiwa pelajar itu pengen ikut gitu Kan kan, biasanya mahasiswa tuh udah kan, pernah iya. ikut, Iya. apalagi ojol ya kan, Iya, solid betul. gitu ya. Betul. Gimana nih seorang pelajar gitu, gimana pengen ngerasain demo meskipun gak dibolehin gitu? Ya sebenarnya sih mungkin yang pelajar banyak yang pengen ikut ya, cuman memang karena tidak diperbolehkan, jadi ya kita nggak boleh melanggar itu. Tapi banyak yang ngelanggar. Iya, Iya. walaupun banyak yang melanggar. Emang rata-rata ya pelajar yang ikut kemarin Iya. tuh gara-gara ini ya persoalan yang guru ya, Iya. yang diledekin. Apakah benar begitu? Apa gara-gara itu apa hal yang lain gitu? Ikut-ikutan aja Apa gitu. ikut-ikutan doang? Mungkin banyak juga yang karena itu, terus banyak juga yang cuma ikut-ikutan aja Oke. gitu. Karena mereka nggak ngerti Iya, dari demo ini tuh apa. betul. Oke. Bagus. Untuk demo kemarin juga ya banyak yang meninggal dunia nih. Iya, Gimana betul. nih buat Pak Ojol nih? Nah. Berita yang kemarin tuh yang ditubruk sama apa tuh? Truk Kalau aja Lintas. Brimob Iya, ya. sama Gimana tuh? di Brimob. Ya. Gimana perasaan Bang Ojol nih? Ya, mungkin itu ya kita ya sebagai teman ojol juga ya, ini kan dari Shopee Food nih. Iya. Ya. Itu kan Sama. ya Iya. sama lah, kita juga namanya ada rasa kemanusiaan gitu ya, seharusnya mereka juga mengerti gitu. Apalagi kemarin kan yang diprovokasi itu pihak aparat gitu kan, gitu kan. Iya. Ya saya tidak memihak siapapun gitu, tetapi untuk rasa kemanusiaan kita kan juga demo ya, kita juga harus ya benar-benar peduli gitu kan atas kejadian tersebut. Oke. Kayaknya waktunya udah habis nih. Iya nih, kita udah mulai selesai nih cerita-cerita kali ini dengan 3 sosok ini dari mahasiswanya, si Teteh, terus juga dari pelajar nih, dan si kakak ini dengan Bapak Ojol nih ya. Kita udah puas banget untuk cerita untuk demo ini. Sebenarnya banyak hal yang masih di luar sana yang bisa dijelaskan, tapi kita hanya cukup skala ini doang ya kan. Oke guys, jadi jelas ya kan demo kemarin tuh bukan sekedar kumpul-kumpul rame, rusuh dan kericuan atau pakpipuk kan, tiba-tiba ada yang meninggal dunia ya kan. Jadi dari keramaian itu bisa jadi kita dengar dari keadilan apa aja yang harus dibenarkan. Jadi tidak hanya didengarkan doang, banyak hal yang di luar sono yang benar, tapi pemerintah ini baru kali ini yang tidak benar. Oke? Iya, betul. Oke, bener ya? Betul. ya harapannya sih pemerintah semakin peka ya. Iya, betul. Harus lebih peka lagi gitu untuk pemerintah, untuk ke masyarakat juga, bukan hanya ke mahasiswa, pelajar atau ke ojol, karena di luar sono masih banyak orang-orang yang tidak mampu gitu. Jadi jangan asal naikin gaji. Kita juga butuh gaji butuh duit ya kan? Iya, Ya kan kita betul. butuh duit ya. Gak cuma mereka doang ya. Iya. Jadi buat dorongan lah perubahan yang lebih bagus lagi nih buat pemerintahnya. Gimana Indonesia maju ya kan kalau pemerintahnya begini. Sebenarnya masyarakatnya juga salah juga, ada yang salah, ada yang benar. Pemerintah juga sebenarnya ada yang salah dan benar. Jadi kalau bisa di perubahan ini benar-benar dirubah gitu. Oke, jangan dibuat semena-mena untuk masyarakat kayak naikin gaji. Sebenarnya guru tidak naikin gaji cuma segitu doang ya kan, nggak segede gaji DPR gitu. Oke, Yang kerjanya cuma cuma duduk doang, main laptop, ngantuk Leha-leha tidur. ya. Seorang guru yang mengajari adik-adik nih pelajar dari SMA 3 nih capek-capek cuma kerjanya segitu, dapat duitnya segitu juga ya kan. Jadi harus diadilkan lagi gitu dengan sosok-sosok makhluk belakang ini nih, serem banget nih belakang-belakangnya ini.
Nah, ini kan karena emang udah selesai ya. Kita apa? Kita udahin sampai sini Iya. dulu. Iya. Episode kali ini. See you next episode. Bye.